Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriani. Saya adalah salah satu dosen mata kuliah nutrisi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Saat ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pakan ikan. Limbah organik rumah tangga yang tersedia di sekitar kita dapat dibuat menjadi pakan dan menjadi alternatif bahan baku dalam penyusunannya. Dalam video ini, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku standar, tetapi dalam pelaksanaannya, Bapak dan Ibu dapat mengganti bahan pakan dari limbah organik rumah tangga yang dihasilkan oleh rumah tangga Ibu Bapak sendiri untuk mengganti bahan pakan standar dan menggunakannya untuk budidaya ikan di sekitar rumah tangga kita. Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu sekalian. Gunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak terlalu kompleks. Makin kompleks bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan, maka komposisinya makin lengkap dan nilai nutrisinya juga makin baik. Kita menggunakan formulasinya dengan person. Jadi untuk formulasi pakan person square ini menentukan satu nilai nutrisi yang diinginkan. Ya. Jadi misalkan contohnya pakan ikan dengan nilai protein 30% atau 40% atau 50%. Lalu mengkategorikan bahan baku pakan ke dalam dua kelompok. Misalnya nilai protein yang bahan bakunya ada di atas 20%, jadi masuk ke dalam kelompok protein suplemen. Atau bahan baku pakan yang nilai proteinnya ada di bawah 20%, berarti dia masuk ke dalam kelompok protein basal. Oke, jadi persen square itu apa? Yang pertama, persen square itu kita menentukan satu nilai nutrisi yang diinginkan. Karena ikan, nilai nutrisi yang paling penting yang dibutuhkan oleh ikan adalah protein. Jadi yang kita inginkan adalah nilai kandungan protein pada pakan tersebut. Kita akan menentukan 40%. Kita akan membuat pakan dengan nilai nutrisi 40%. Jadi untuk tepung ikan, kandungan proteinnya itu ada 62, ini semuanya dalam bentuk kering ya. Kandungan protein dalam bentuk kering, dalam bentuk tepung. Tepung ikan 62,65%, tepung kedelai itu nilai proteinnya 39,60%, dedak halus itu 11,35%, tepung jagung itu 7,63%, CMC perekatnya itu 0%. Nanti kita ngambilnya 3% untuk jumlahnya dalam 1 kg pakan. Vitaminnya nilai proteinnya 0%, minyak ikan sama 0%. Yang pertama ini apa? Ini tepung ikan. Ya, ini tepung ikan yang nilai proteinnya tadi disebutkan 62%, baunya amis dan segar. Ya. Ada tepung jagung. Ya. Yang ini tepung jagung. Lalu yang ketiga ini ada tepung dedak. Ya, ini dedak. Lalu selanjutnya yang keempat, ini ada tepung kedelai, ya. Yang kelima ini ada vitaminnya, ya. Vitamin yang kita pakai itu adalah dari Medion Top Mix. Ini penggunaannya untuk unggas, tapi bisa dipakai juga untuk kegiatan perikanan. Mengandung 2 asam amino, 6 mineral, dan 12 jenis vitamin. Ini penjelasannya ada di belakang. Jadi dalam 10 gram adalah CMC perekat. Perekatnya kita menggunakan tepung tapioka. Vitamin ini kita masukin 5 gram, sedikit-sedikit aja, 2 gram, 1 gram. Nah, oke. 5 gram. Terus kita masukin CMC-nya.
CMC ada yang masukin terakhir, bisa CMC dimasukin terakhir, tapi saya memilih mengurutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Ini 30 gram. Oke, sudah teraduk dengan rata. Kita akan memasukkan bahan baku selanjutnya, yaitu tepung jagung. Ini dia 133,6 gram. Kita masukin, dedak halus, jumlahnya 133 gram. 7. Sekarang kita akan memasukkan bahan selanjutnya, yaitu tepung kedelai. Jumlahnya 366,4 gram. Sekarang kita tepung ikannya 366,4 gram. Kasih air, ya. Ini airnya saya punya 250 ml. Saya kasih sedikit-sedikit sambil nanti diaduk-aduk. Ya, saya kasih 100 ml dulu. Nah, ini cukup. Sekarang bahan yang terakhir akan kita masukin adalah minyak ikan. Ya, minyak ikan. Saya kasih terakhir. Setelah rata, ini akan kita cetak. Oke. Sekarang ini adalah tahap pelleting. Nah, ini adalah pakan yang telah di oven. Kita mengovennya selama 2 jam. Ya, ini sudah kering. Dikeringkan selama kurang lebih 2 jam dengan menggunakan oven pada suhu 65 derajat Celcius. Ya. Warnanya coklat, baunya kayak bau terasi. Baunya kayak bau terasi. Ini yang bawahnya. Oke, nanti videonya akan dilanjut.